Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sentiago Sapitri 10060218034 ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Inferensi Fazli Mamdani dalam Seleksi Penerima Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Belitung Timur. Pembimbing saya di sini adalah Bapak Dr. Didi Sohedi SSIMkom dan Ibu Dr. Yani Ramdhani DRA MPD. Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung 2022. Bantuan sosial tunai merupakan bantuan sosial yang diperuntukkan bagi keluarga miskin yang telah memenuhi syarat serta telah ditetapkan sebagai penerima. Bantuan sosial pada kesempatan kali ini ada 5 kriteria dan 1 kriteria output. 5 kriteria input ini kondisi WC, penghasilan, kondisi lantai, status pekerjaan kepala keluarga, dan juga dinding. Kemudian untuk outputnya adalah kelayakan sendiri. Hasil dari penelitian berupa sebuah sistem penentuan kelayakan yang memiliki nilai akurasi sebesar 92,1835%, dan sistem penentuan ini dapat dijadikan acuan dalam proses penentuan penerima bantuan sosial tunai. Kemudian, salah satu penerapan metode Fazli Mamdani adalah penentuan penerima bantuan sosial tunai. Metode Mamdani banyak digunakan untuk sarana penentuan keputusan yang menggunakan logika Fazli. Dari hasil penelitian yang sebelumnya, yang saya lihat dilakukan oleh Dedi Kurniadi et al. Dengan menggunakan variabel masukan berupa aset, penghasilan, kondisi dinding, status kepemilikan rumah, kondisi lantai rumah. Hasil penelitian tersebut memiliki nilai akurasi sebesar 87% dan terbukti bahwa sistem prediksi ini dapat dijadikan acuan dalam proses penentuan calon penerima bantuan. Kemudian pada kesempatan kali ini, penerima bantuan sosial tunai ini menggunakan inferensi Fazli Mamdani dikomputasikan dengan Fuzzy Logic Toolbox pada MATLAB karena dibutuhkan pertimbangan kriteria yang cukup banyak, dimulai dari status pekerjaan kepala keluarga, jenis lantai, jenis dinding, penghasilan, dan jenis WC, agar bisa menghasilkan keputusan yang tidak salah dalam waktu yang cepat. Maka dibutuhkan teknologi dalam hal ini. Kemudian untuk metodologi penelitian data dan pengambilan data, pada penelitian ini data diperoleh dengan melakukan observasi lapangan dan juga melakukan wawancara dengan pihak Dinsos Kabupaten Belitung Timur, khususnya Koordinator Pendataan Bantuan Sosial Tunai setiap tahunnya, untuk mendukung pelaksanaan penelitian tugas saya ini. Data yang digunakan merupakan data rekap penilaian bantuan sosial tunai pada tahun 2021 dengan kriteria penilaian yaitu status pekerjaan kepala keluarga, jenis dinding, jenis lantai, kondisi WC, dan penghasilan. Kemudian metodologi penelitian, ada Fuzzy Inference System atau FIS pada metode Fazli Mamdani. Metode ini memastikan output berupa suatu nilai ukuran Fuzzy yang dikategorikan ke dalam komponen linguistik. Kemudian dalam proses FIS ini terdapat fazifikasi, operasi Fuzzy logik, implikasi, agregasi, dan diversifikasi. Secara lebih lengkap proses di dalam FIS antara lain sebagai berikut. Fazifikasi tahap pertama dari proses inferensi Fuzzy. Operasi Fuzzy logik ini adalah himpunan konvensional beberapa operasi yang didefinisikan secara khusus untuk mengkombinasi dan memodifikasi himpunan Fuzzy, yang biasa disebut dengan alpha predikat. Kemudian ada 3 operator dasar yang diciptakan oleh Zadeh, yaitu operator AND, operator OR, dan operator NOT. Dengan rumus-rumus yang sudah ada, mu A irisan B sampai dengan mu A sama dengan 1 min mu A X. Kemudian ada implikasi dengan rumus if X is A dan Y is B, kemudian proposisinya if X1 is A1, X2 is A2, dan X3 is A3, sampai dan Xn is A ke N, dan Y is B. Secara umum ada 2 fungsi implikasi yang dapat digunakan, ada minimum dan produk. Kemudian agregasi metode max yang digunakan dalam kasus bansos ini. Metode max ini adalah mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakan untuk memodifikasi daerah Fuzzy. Secara umum dapat dituliskan mu SFXI, max, mu SFXI, mu KFXI. Kemudian ada diversifikasi di sini menggunakan metode centroid dengan Z sama dengan integral Z mu Z dz dibagi integral mu Z dz. Fungsi keanggotaannya berada di antara interval 0 sampai 1. Dengan menggunakan representasi kurva segitiga di dalam kasus bansos ini.
Kita jabarkan dulu. Di sini ada representasi linear terdiri dari naik dan turun, dan kemudian ada representasi kurva segitiga. Di sini ada representasi linear naik dengan fungsi keanggotaan dan grafiknya, kemudian representasi linear turun dengan fungsi keanggotaan dan grafiknya, kemudian ada representasi kurva segitiga, ada grafik dan fungsi keanggotaan sebagai berikut. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya akan diimplementasikan inferensi Fadzim Hamdani menyeleksi penerima bantuan sosial tunai. Terdapat 5 kriteria input dan 1 kriteria output. Untuk input, status pekerjaan kepala keluarga, jenis lantai, jenis dinding, penghasilan, dan jenis WC. Ada 46 data yang akan dicari nilai kelayakan Fazinya dengan menggunakan FIS. Kemudian di sini ada tabel pembentukan himpunan Fazi, kemudian fungsi keanggotaannya, dan juga ada derajat keanggotaannya dengan rumus sebagai berikut untuk status pekerjaan kepala keluarga. Untuk jenis lantai, ini derajat keanggotaannya, dan untuk jenis WC, rumus derajat keanggotaannya sebagai berikut, dan penghasilannya, dan juga dindingnya, dan kemudian kelayakannya. Berikut ini merupakan contoh perhitungan terhadap salah satu sampel data. Ada mu status keluarga tidak bekerja, 22,5 sama dengan 0, sampai dengan hasilnya mu dinding bukan beton dan beton. Kemudian berdasarkan salah satu keluarga terdapat aturan minimum dari R1, didapatkan R1-nya segini, kemudian sampai dengan R10. Kemudian dengan didapatkan hasil tersebut, metode komposisi yang digunakan adalah metode maksimum. Didapatkanlah himpunan Fazi yang baru sebagai berikut. Untuk menghitung luasnya, 1 sama dengan 0, 2 sama dengan 6,125, 3 sama dengan 10,5, 4 sama dengan 6,125 dengan Z bernilai 25. Kemudian hasil output dari kasus tersebut. Kemudian di sini ada MAPE untuk menghitung kesalahan yang ada di dalam data 46 data bantuan sosial ini. Di sini didapatkan bahwa MAPE-nya sama dengan 7,8165%. Hasil dari MAPE adalah 7,8165%. Didapatkan akurasi perolehan Fadzim Hamdani 100% dikurang 7,8165% sama dengan 92,1835%. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Metode Fadzim Hamdani didapatkan hasil output dari 46 data adalah kategori belum layak adalah 0 sampai 50 dan domain untuk kategori layak adalah 75 sampai 100. Dari hasil yang didapatkan pada FIS untuk ke 46 data terdapat 16 partisipan yang layak menerima bantuan sosial tunai dan 30 partisipan lainnya belum layak menerima bantuan sosial tunai. Kemudian terdapat MAPE 7,8165%. Dan metode Fadzim Hamdani ini kebenarannya adalah 92,1835%. Ini berarti metode Fadzim Hamdani cocok digunakan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial tunai di Kabupaten Belitung Timur. Daftar pustakanya sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.